Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian, sekarang kita arahkan saja sudah mengaji tafsir ya, mengaji buku tafsir yang ditulis atau yang disusun oleh Ahmad rahimahullah rahimahullah. Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar. Rupanya orang tuanya ada buku yang langsung Nawawi, tapi ini yang ada pula bukunya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Bukan Al-Bantan ya, Pak? Ya, ini nggak dibuatnya Banten ini, tapi ditulisnya ayahnya. Kemarin ada buku yang tidak ada itu. Di Pak Edi pakai dikaitkan dengan ayahnya. Enggak. Syekh Muhammad. Betul ya Pak. Betul ya Pak. Itu. Kalau yang ini Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Kalau yang lain-lain itu, misalnya yang satu lagi, Kalau di sini dia Muhammad Nawawi Al-Jawi aja, Pak. Itu. Kalau di sini Syekh Umar, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi saja ya Pak. Ya sama ini buku yang apa ini? Ya, jadi karena pencetaknya banyak nampaknya. Iya, Pak. Ini yang cetakan ini Surabaya nih, Pak, Indonesia. Itu banyak pencetaknya. Kalau yang satu lagi asli yang saya pegang dibelikan oleh almarhum Haji Masnal, itu yang cetaknya di Libanon nih Pak. Oh, iya. Ada fotokopinya sama Pak Edi itu Pak Edi. Ya itu. Iya ada Bu. Ya. Karena bawanya susah. Iya. Pakai Jadi yang ini. begitulah. Nah sekarang kita mulai lagi diulang membacanya dari Ahadu itu ya. Duha. Karena nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu, kan Fatihah ini sudah sama dimaklumi, dinamakan juga Fatihah itu namanya banyak nama, termasuk namanya sholat namanya. As-sholah. Al-Fatihah itu disebut juga as-sholah. Karena memang wajib dibaca dalam sholat, jadi rukun. Makanya kita bermohon kepada Allah supaya kita paham. Jadi mulai membaca Fatihah, kita lihat cara membacanya, dilihat dulu bentuk kata. Paham ya? Bentuk kata. Biasanya bentuk kata itu berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? 3 Pak. 3. 3. Apa yang pertama? Isim, fi'il, huruf. Huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna atau punya huruf makna. Yang bermakna. Itu dia ya. Jadi kalau sudah kita mengerti bentuk-bentuk kata, baru melangkah ke fungsi atau jabatan. Jabatan kata. Biasanya yang jabatan-jabatan itu, misalnya kalau kata benda, jadi apa jabatannya? Mungkin jadi pokok kalimat, mungkin jadi sebutan, mungkin jadi objek, mungkin jadi hal, mungkin jadi tamis.
Mungkin dia jadi badal, mungkin jadi sifat. Kalau dia kata kerja, mana fa'ilnya. Kemudian kalau bentuk jumlah, jadi apa jumlahnya. Tapi sebagian enggak ada bisa diterangkan, maksudnya tidak ada gunanya. Itu makanya disebut oleh yang populer dulu Pak Edi sebut la mahalla lahu. Di mahali ya Pak? La mahalla lahu minal I'rab. ya itu dia. Jadi la mahalla, jadi tidak ada i'rabnya. Ya, tidak ada. Jadi kalau ada i'rabnya ada maksud terjemahannya. Itu kita lihat. Jadi pertama lihat bentuk-bentuk kata, sudah itu jabatan kata, sudah itu mulai diterjemah. Setelah diterjemah, dalam menerjemahkan itulah nanti kita ya sambil-sambil atau belajar juga sama-sama kita belajar, yaitu balaghah. Baru semoga Allah membukakan maksud itu ya. Begitu langkah-langkahnya yang kita alami. Nah, untuk ini kita baca dulu salah satu buku tafsir karena bersangkutan dengan Fatihah ini, nanti tafsir yang lain. Tapi ini saja pun dibaca, tafsir lain nanti saya fotokopikan aja kalau ada. Nah, sekarang kita buka buku tafsir Al-Munir. Tafsir Munir ini atau terkenal dengan tafsir Nawawi, atau terkenal dengan ada lagi itu namanya Marahul Labid itu. Ada kan itu namanya buatnya kan? Ya, Marahul Labid. Marahul Labid likasfi maknal Qur'anil, apa itu di bawahnya? Marahul Labid likasfi maknal Qur'ani ulum anil maji tunggu dulu. Marahul Labid likasfi maknal Qur'anil majidi. Itu dia. Adapun al-alamah ini itu gelar bagi orang yang alim ya. Al-alamah. Nah, Syekh itu begitu juga. Al-alamah Syekh Muhammad Muhammad bin Umar. Di sini buatnya ayatnya. Buku yang lain mungkin enggak. Di sini langsung aja Pak, Jawi. Langsung. Nafa'allahu ta'ala bihi muslimin. Iya. Ya, dia wafat tahun 1316 ya. Bukannya 468. Situ 68 bahwa 1316 Hijriah. Sebenarnya ini aslinya dicetak dulu di apa juga ini Pak, di Beirut gitu. Beirut. Cuma mungkin cabangnya di Darul Kutub Al-Alami dibuat di DKI ada di apa yang penyebarnya ya. Kalau nggak salah saya Marahul Labid itu artinya marah itu artinya kesenangan yang bergejolak atau yang kegembiraan yang menumpuk, maksudnya semangat gitu, semangat untuk menyingkap makna Quran yang mulia. Jadi berusaha beliau karena mungkin mulanya dia takut kan sudah disebutkan, jadi bersusah-susah lah. Mulanya kan dia takut itu, kita pun takut kalau menafsirkan disebutkannya. Dia di dalam mukaddimahnya itu disebutnya kalau sekiranya saya salah kan gitu, itu yang takut dia. Disebutnya mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi fasaba faqad ahta. Yang satu lagi mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan dengan Al-Quran yang tidak tersalah atau yang tidak benar, ambillah tempatnya di neraka. Itu makanya. Jadi dia dengan
marahul labid berarti dengan bersusah-susah keinginannya ada, itu maka ada buku ini namanya Marahul Labid Tafsir Munir oleh Nawawi. Sekarang kita membacanya. Silakan Pak Edi dulu membaca ahadu itu Pak. Coba lambat-lambat tuh. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha ilmul usuli pada jumi'atil ilahiyatu fi Terus fi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rahmanir rahim. Wa nubutu. Wa nubuwatu filladzi an'amta alaihim. Wad darul akhiratu fi malik yaumiddin. Ya. Wad darul akhiratu akhirati. Darul akhiratu. Tidak kabar kan Pak? Kedua-duanya pakai alif lam. Ya, akhiratu. Akhiratu. Rumah akhirat katakan Pak. Iya, jadi sama akhirati ya Pak ya, kalau gitu. Kalau akhirati tentu kenapa tadi kenapa dibaca wadaru? Alaihim wadaru. Ya, kenapa dibaca wadaru Pak? Mubtada Pak? Enggak, tapi ada hubungan wow. Oh, wow-nya atap gitu ya Pak? Iya, kemana diatapkan? Tadi kan jumi'atil ilahiyah. Oh iya, diatapkan karena dia jadi naibul fa'il gitu Pak. Ya itu. Terus yang akhiratu, akhirata, akhirati. Akhirati. Kalau akhirati kan mudhafun ilaih jadi ya, mana mungkin didapatkan sudah pakai alif lam. Jadi sifat saja dibuat. Wadarul daru gitu Pak. Sifat dari adar. Wadarul akhiratu. Ya, akhiratu. Ya, dia mengikut ya. Iya, Pi Malik. Coba Ibu Didi baca lagi lambat-lambat bacaan coba. Sehingga kita membaca itu paham jadi apa dia sedang kita baca itu, dia menjadi apa ini gitu. Coba. Iya, Pak. Ahaduha ilmu usuli. Jangan, masih tinggal itu ilmul. Ulang. Ilmul usuli. Waqad jumi'atil alihatu. Jangan alih, sudah ada hamzah. Kan ada hamzah di bawahnya itu, di pandunya. Waqad jumi'atil ilahiyatu. Ya betul. Betul. Coba. Waqad, ulang lagi. Waqad jumi'atil ilahiyatu fi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani rahim. Terus Rahim. Wa nubuwatu fi allazina an'amta alaihim. Wa darul akhiratu fi maliki yaumiddin. Coba Ibu Sabrina, Ibu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha ilmul usuli wa qad jumi'atil ilahiyatil alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim wa nubu'atu fil ladzina an'amta alaihim wad darul akhiratu fi malik yaumiddin. Pak Abed, silakan Pak Abed. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ahaduha. Apa itu bismillah ya, apa itu tadi? Auzubillah gitu.
Oh, auzubillah. Saya dengar bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Ahaduha Jangan bagai-bagai batang tanah. ilmu usuli waqad jumi'atil alihatu Jangan. Ilahiyah. qad jumi'atil li Ilah. ilahiyatu Mm-mm. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wan nubuwatu fil ladzina an'amta alaihim wad darul akhiratu fi maliki yaumiddin. Iya. Fi Malik Yaumiddin. Yang di madrasah ada apa bukunya? Enggak ada ya? Fotokopinya ada. Ada fotokopi. Iya, Iya. fotokopi yang dikirim. Ada ibu kasih fotokopi ya. Yang siapa lagi yang belum? Yang Bapak kirim itu, Pak. Yang dikirim Pak Beb. Oh ya. Nah, baik. Ahaduha. Jadi disebutkan oleh Pak Nawawi ini bahwa di situ ada wahia mustamilatun ala arba'ati anwa'in. Ada 4 macam ilmu ya. Arba'ati atau arba'atu anwa'in. Mawjud fi hazil kitab. Jadi ada 4 ilmu. Pertama, ahaduha, di dalam Fatihah yang kita baca 17 kali dalam salat wajib, membaca Fatihah itu ada 4 ilmu kata beliau. Satunya yang pertama maksudnya namanya ilmul usuli. Ibu Eti ada tadi ya? Ibu Eti baru tekan. Ada Pak. Ada Pak. Soal buku tafsir lah dong. Enggak Pak, cuman salin dia foto Oh Pak. iya, silakan Ibu. Coba Ibu coba. baca. Ahaduha. Ahaduha ilmul usuli wa qad jumi'atil ilahiyatu fi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wan nubuwatu fi alladzina an'amta alaihim wad darul akhiratu fi maliki yaumiddin. Ya, Pak Zaini ada Pak Zaini? Ada tadi Pak. Mungkin ada. Ada. Oh, bukunya enggak ada Dia ya? buru-buru pulang tadi. Hah? Baru pulang. Bukunya enggak ada Pak. Iya, Fotokopi ini aja. buku enggak ada pula. Jadi ya apa ya? Jadi Kopi nanti aja nih. ya di kopi kan ada di apa kan di-share-kan ya? Ya, yang di shop di kopi Pak. Nah, di kopi. Iya. Jadi di sini ahaduha, satu daripada yang 4 itu, itu kembali kepada 4 atau di Fatihah itu ilmu yang 4 itu. Jadi waktu kita sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sedang membaca itu berarti mencakup di situ ilmu usul. Jadi ilmu usul dasar. Jadi nanti ada ilmu usul. Yang kedua nanti ada ilmu furu' namanya. Kan ada itu. Sani yang keduanya itu kan ilmu furu'i. Jadi kalau yang furu' itu berarti yang muncul. Kalau usul itu berarti dari lembaganya, dari kecambahnya itu kalau tanaman, yang paling bawah itu namanya asal. Terus naiklah batang, terus cabang, ranting-ranting, itu namanya furu'. Jadi furu' ya, cabang-cabang. Jadi waktu kita membaca itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sebenarnya berkaitan dengan Malik Yaumiddin, tapi beliau
kenapa dituliskannya allazina dulu, kan allazina an'amta ini kan di belakang aturannya. Iya apa Pak. enggak? Ya Pak. Iya, Pak. Nah, tapi Ini di depan. dituliskannya karena begini mungkin ya. Karena ilmu tauhid atau usul itu tidak duduk kalau tidak dari yang disampaikan melalui rasul-rasulnya. Baru dia Malik Yaumiddin. Tapi kita dalam baca Fatihah itu sudah dahulu membaca Malik Yaumiddin. Ya kan dahulu membacanya itu ya. Jadi waktu membacanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makanya sebaiknya jangan disambung-sambung. Karena kan aturannya Fatihah itu kan bagi dua. Yang sebagian bagi hambaku, kata Allah. Jadi waktu membaca itu kan Alhamdulillahirabbil alamin itu memang prinsip, tapi dijawab oleh Allah. Tapi kalau misalnya ada juga yang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik, iya, itu urusan dialah, yang jelas yang kita sebaiknya gitu disatu-satukan saja baca. Karena yang penting kan pengaruh sholat terhadap hidup kita, terhadap diri kita, ya. Jadi itu yang dipakai dari ilmu usul. Terus sungguh kata beliau, dihimpunlah di situ masalah ilahiyah, ilahiyat gitu. Aslinya ilahiyah, masalah ketuhanan satu, terus karena sudah banyak dibuat ilahiyat. Jama' apa itu ilahiyat? Ya, jama' Taksir. mu'annas. Jama' mu'annas, Pak. Iya, jama' mu'annas. Sebenarnya kalau jama' mu'annas itu aturannya kan banyak perempuan. Ya. Misalnya muslimah, itu kan perempuan itu. Ya, Kalau banyak taksirnya, kalau banyak perempuannya apa? muslimatun. Itu. Tapi ini ilahiyah. Ilahiyah. Terus banyaknya apa? Banyak mu'annas juga. Kan ilahiyat kan. Atau misalnya sama kan langit. Ya. Ya. Tangkap ya. Maksud saya sama-sama memahami kita. Kalau sama itu kan langit. Coba kalau banyaknya. Samawat. Mawat. Itu jama' apa tuh? Taksir. Jama' taksir. Samawati. Oh, samawati. Jama' mu'annas juga pakai. Mu'annas. Aturannya kalau yang perempuan itu kan betul-betul perempuan. Ya. Tapi ini enggak. Itu makanya nanti dia dihubungkan gitu. Mulhaq namanya. Dihubungkan. Dengan? Karena dia mirip pakai alif sama ta. Itu ya. Jadi mula pertama kita kan menangkap kalau jamak perempuan itu kan betul-betul banyak perempuan. Iya. Banyak perempuan itu tandanya alif sama nun. Alif sama nun. Alif sama ta. Ya, misalnya itu yang sebutkan mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Betul-betul orang mukmin perempuan. Ya, ini enggak samaun, samaani, samawat, ilahiyatun, ilahiyatani, ilahiyat. Itu pakai yang nisbah. Jadi itu ya. Jadi begitu. Sebenarnya apakah dia perempuan? Ya enggak, cuma dia karena banyaknya mirip ya disamakan gitu. Ya. Mirip disamakan. Jadi mu'annas ya. Iya, mu'annas ya. Jadi itu makanya jumi'atil ilahiyat, dihimpun masalah-masalah ketuhanan. Di mana itu? Pertama di kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu nanti akan diuraikan di bawah. Itu makanya sebagian
kalau kajian-kajian di ilmu balaghah kan alnya di situ namanya meliputi segalanya. Jadi tidak tinggal namanya alnya itu al istighraq namanya. Gharak-gharak itu kan terbenam. Jadi mencakup semua. Jadi kalau dibaca alhamdu berarti segala. Jadi itu maksudnya seluruh, tidak ada yang tinggal. Seluruh milik Allah. Nah, jadi itu berbeda nanti kalau kita baca misalnya Al-Kitabu. Apakah seluruh kitab? Enggak mungkin. Tapi ini mungkin berhubungan dengan puji itu. Jadi alhamdulillah. Jadi segala puji. Mana yang segalanya itu? Itu alnya itu. Dan itu. Kalau kajian nahu kan hanya sekadar wah dia ma'rifah, kan gitu. Tapi kalau nanti sudah masuk ke balaghah, maka dibagi alif lam itu. Ada alif lam khusus, ada umum gitu. Tapi nantilah itu. Jangan makan teringat saja. Ya. Jadi bubur. Nah. Lah campur-campur di kepala. Ya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi waktu membaca itu kita sebenarnya kan alhamdulillah ini kan jumlah kalimat ini atau jumlah kan mubtada khabar. Iya, Mubtada khabar. Ya. Ya, tapi walaupun dia berbentuk mubtada khabar, tapi dia berarti perintah insya'iyah juga itu. Jadi seolah-olah disuruh kita pujilah atau tunduklah, kagumlah, taatlah, karena yang pantas dikagumi adalah Allah. Jadi bentuk perintah, tapi dia susunan subjek predikat gitu. Itu nanti kajian-kajiannya di balaghah, itu ilmu balaghah. Jadi kita ilmu dasar ini dulu, nahun, ya, nahu saraf. Baru ar-Rahmani ar-Rahim. Itu berarti yang dua ini menyangkut dengan ilmu usul. Di situ jumi'atil uluhiyah. Makanya spesial menguraikan Fatihah ini banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama atau sahabat, ulama lah ya, yang bisa kita cari ya. Karena waktu mengucapkan alhamdulillah itu memang sudah terbiasa, cuma perlu kita dalami. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba kalau kita berbincang-bincang dulu. Rahman itu bentuk katanya bentuk apa tuh Ar-Rahman? Isim. Iya. Kata benda. Ya, kata benda. Kalau kata bendanya, kata benda apa itu? Ada benda bersebut. Iya, ada alif lam, ya. Tapi kata benda itu kan ada bisa kita pelajari. Kata benda yang masuk di kelompok, ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, itu ada fi'il madinya nih. Ada Pak. Rahimah. Apa fi'il madinya? Rahimah kali ya. Ya, rahimah. Rahimah itu apa fi'il mudhari'nya? Yarhamu. Ya, yarhamu. Yarhamu. Apa masdarnya? Rahman. Rahim. Ya, ada bacaannya, ada rahmatan, ada rahman. Rahman itu enggak pakai alif sama nun itu. Tapi sekarang kan dikasih alif sama nun di belakang. Sama dengan Quran gitu artinya, Pak. Ya, sama tuh. Jadi pengertiannya dia mubalaghah juga itu, Pak, bersangatan juga. Jadi kalau Rahman itu berarti kasihnya yang sangat kasihnya. Sempurna kasih. Itu makanya Ar-Rahman di surat 155 itu kan Ar-Rahman. Surat 55 ya. Surat berapa itu? Ya, surat 55. Pak. Ya, bukan 155, surat 114 ya. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman dikasih alif sama nun itu berarti sangat kasih Allah kepada makhluk
buktinya biarpun baik makhluknya kepada Allah, biar mengakui dia atau tidak mengakui, dikasih semua. Di alam semesta ini, disinilah ada Rahman. Di alam semesta. Maka kalau Rahim, dia mubalaghah juga. Itu asalnya dari Rahimah juga. Tapi dia pakai sigat mubalaghah juga dengan fa'il. Jadi pakai ya. Itu sangat sayangnya. Jadi itu maka ada kaitan sudah sangat kasihnya, lagi sangat sayangnya, maka sayang itu biasanya diperoleh kalau kasihnya itu disadari, dimanfaatkan, atau digunakan gitu. Jadi seluruh makhluk dikasih Rahman, tapi seluruh makhluk tidak dikasih Rahim, ditentukan gitu. Ya, itu kalau sekilas-sekilas kita pahami atau di belajar kita. Jadi waktu membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu maka ada orang mengatakan, saya lihat di YouTube pun begitu juga, ada mengatakan Rabbil Alamin itu menjadi sifat katanya bagi Allah. Ada yang mengatakan menjadi badal, dua itu. Tapi kalau saya lebih cenderung yang badal Rabbil Alamin, kalau yang sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Malik Yaumiddin, kalau dipanjangkannya ya menjadi sifat, tapi kalau dipendekkannya menjadi badal juga. Jadi hanya satu yang sifat. Kalau sifat maka diartikan pakai yang, kalau badal tidak. Bisa paham ya? Ya, Pak. Badal pengganti tidak Yang pakai. Rahman, yang Rahim gitu Pak. Ya. Tapi kalau Rabbil Alamin, kalau badal kan nggak pakai yang kita nerjemahkan. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau badal dipakai bagaimana? Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau dibuat dia sifat, segala puji bagi Allah yang mengendalikan, diartikannya yang mengendalikan semesta alam, pakai yang dia. Malik begitu juga. Nah, jadi inilah yang diberikan kepada kita, maksudnya harus mempelajari ilmunya. Kan begitu Bapak-Bapak Ibu ya? Enggak, maksudnya kalau mengerti kita ilmunya bisa luas, tapi kalau enggak mengerti ilmunya tentu diterima begitu saja. Lesehnya gini. Tuh. Jadi itu makanya boleh jadi sifat, boleh jadi badal. Tapi kalau saya yang cenderung yang menjadi sifat itu biasanya kalau enggak sigat mubalaghah, kalau enggak isim fa'il, isim maf'ul gitu. Tapi kalau dia masdar biasa, biasanya jadi badal. Ya. Baru kita teruskan yang berikut ya. An-nubuat itu juga, cobalah di an-nubuat. Nubuah itu kan bentuk tunggalnya apa itu? Nubuah kan? Nubuah. Itu maksud saya, kalau pakai buku catatan kita tentu kita tulis begini, an-nubuah. Iya. An-nubuah. Begini. Jadi masalah an-nubuah kenabian. Kalau dia nanti dua, kalau dua mudah itu. Kalau membuat dua apa itu? Nubuwatani. Ya, an-nubuwatani ya. An-nubuwatani. Gini. Kalau dia nanti sudah banyak apa? Nubuat. Nubuat. Terus An-nubuwatu. Ya, an-nubuwatun. Kan gini ya. An-nubuwatun. An-nubuwat. Sebenarnya kalau kita lihat, ini jamak taksir lah. Tapi karena ada ini kan ada ini alif sama ta ini.
Ah, itu. Oh, dia makna salim aja gitu, Pak. Ya, dia muannas salim jadi. Kalau inilah yang saya sebut tadi, kalau muannas salim kan dia nggak perempuan. Cuma kira-kira dihukum perempuan karena pakai tamarbutasi ini kan gitu. Sama madrasah. Tapi madrasah itu satu, kalau madrasah dua madrasahnya apa itu? Satani. Madrasatani. Kalau banyak madrasahnya, apakah madrasat? Enggak kan? Enggak. Jadi itu dia. Jadi an-nubuwah berarti kenabian-kenabian. Jadi waktu kita membaca allazina an'amta alaihim. Nah, jadi waktu kita membaca itu masalah kenabian. An'amta alaihim. Himnya itu kemana baliknya itu him? Nabi. Nah, itu yang dijelaskan di dalam surat apa itu? Surat Nisa ya Pak? Nisa apa Al-Baqarah yang 4 itu? Nisa mungkin. Coba lihat di surat Nisa. 4 ayat 69 berapa? Coba lihat. Surat Nisa. Supaya apa? Supaya supaya lebih jelas ya. Iya, 69 wa may berapa? yuti'illaha wa rasulah. Itu Pak. Allazina an'amta alaihim. Ada itu Nisa, ada Bu? Ya, Nisa kan surah yang keempat ayat 69. Itu Coba Pak. lihat, ada. Itu Ya, wa may ma'allazina an'amta alaihim. ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim Pak. Ya, terus? Minan nabiyyina shodiqina wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ya itu dia. Jadi wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Nah, itu dia. Wassolihin. Jadi itu makanya pakai him dia. Oh, itu ke situ kayaknya ya. Kalau pakai him kan berarti dia domir ya. Iya. Itu dipakai itu di Allah mengungkapkan pakai domir mereka. Jadi ada peluang kalau yang berapa ini? Nabi-nabi, siapa lagi? Siddiqin, Syuhada, empat macam. Sholihin. Nah, kira-kira yang agak peluang nampak di sini kalau kita bisa masuk di mana di sini? Sholihin. Ya, Sholihin. Nah, Sholihin itu. Kalau Siddiqin itu yang jelas Abu Bakar Siddiq. Oh iya. Abu Bakar Siddiq itu kan bukan namanya itu, bukan nama aslinya itu. Nama gelar. Cuma yang memberi nama itu kan Nabi Muhammad. Karena dia selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Terus yang syuhada ini ya mungkin kita pun mungkin bisa juga masuk di sini, tapi belum tahu lah, wallahu a'lam. Yang jelas yang ada sholihin itulah. Itu pun menangis juga kita kadang-kadang, keluar air mata atau terharu. Sebenarnya kalau kita lihat apa dulu dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama, yang tabi'in itu kan panjang tuh. Iya. Kalau yang sahabat kan
Apa yang sahabat dinamakan sahabat? Yang hidup. Undang-undangnya? Yang hidup bersama Rasul. Hidup bersama dan mengikuti Rasul. Ya, bertemu dengan Rasul dan dia beriman. Ya. Nah, ada itu. Kalau nanti bertemu dengan Rasul tidak beriman, Abu Jahal kan bertemu juga. Mengikut Rasul. Sudah itu kalau tabi'in apa? Orang yang Pengikut. sesudah Dari sahabat. Bertemu dengan sahabat, dia beriman juga. Cuma bertemu ini ada juga orang dikembangkannya bertemu boleh semasa, boleh bertemu betul-betul bertemu gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu maka disebut tabi'in. Terus tabi'in panjang kali, jadi disebutlah ulama. Ulama setelah tadi. Ulama jama' apa itu ulama? Ulama taksir. Ya, taksir. Tunggalnya apa tunggalnya? Ilmu. Alim gitu. Jangan alimun. Kalau alimun nanti alimuna jadinya. Itu enggak alim, sigat mubalagah. alim. Alim, kalau dua orang alimnya, Alimani. kalau banyak Ulama. itu ulama. Jadi ulama, makanya ada disebutkan oleh Rasulullah al-ulama'u warasatul anbiya'i gitu. Nah, itu ya. Al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama-ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Kemudian yang dikatakan ulama lagi dalam Al-Quran, mungkin dalam surat apa itu Fatir ya? Innama yakhsyallah, gitu. Apa itu? Innama yakhsyallah, bisa dicari ya, mungkin dalam surat Fatir. Kepada Allah hanya ulama itu ya. Ya. Jadi kalau ada pun ilmunya, tapi kalau dia nggak takut kepada Allah, itu hanya sekadar punya ilmu, belum ulama. Nah, itu makanya teman Pak Edi, Pak Yan Marmuin almarhum, begitu juga orang kampung Ibu Didi, pernah cerita kepada kami itu. Jadi saya ini belum masuk ke ulama katanya. Itu maka dikumpulkannya buya-buya itu Pak Edi. Ilmunya ada, tapi untuk ketaatan katanya saya belum seperti ketaatan buya-buya. Jadi yang ulama itu punya ilmu banyak, cuma betul-betul taat kepada Allah gitu. Ya, kan begitu. Nah, sekarang kalau alaihim itu dia. Kemudian darul akhirah. Darul akhirah itu kita membaca Malik ya. Jadi membaca ini bisa dua caranya, bisa berbentuk. Kalau Malik Yaumiddin itu bentuk apa itu bentuknya kalau dibaca panjang? Malik Yaumiddin. Isim fa'il. Fa'il. Fi'il madinya apa jadinya? Malaka. Ya. Mudhari'nya apa? Yamluku. Yamli. Yamliku. Masdarnya apa? Ini dia. Oh, Malik. mulkan. Masdarnya bisa milkan, bisa mulkan. Mulkan, ya. Ya, mulkan, milkan bisa. Jadi kalau isim fa'ilnya Malik. Malikun. Ya, Malikun. Kalau isim maf'ulnya apa? Mulakun. Weh, aku mau itu Pak. Malikun. Malaka yang miliku apa isim maf'ulnya? Mamluk. Ya, mamluk. Kita ini malik atau mamluk? Makhluk. Mamluk. Makhluk. Itu makhluk dari khalaqah itu. Kita ini malik atau mamluk? Mamluk. Kita ini mamluk. Mamluk ya Pak, mamluk. Iya. Sama khalaqa, khalik dengan makhluk. Makhluk. Ini malak mamluk. Ya, jarang dibaca mamluk. Mamluk. Mamluk itu berarti yang dimiliki. Yang dikuasai. Yang dikuasai. Ya. Kita bukan berkuasa tapi yang dikuasai.
Nah, jadi kalau kita membaca, boleh dua caranya tuh. Boleh dibaca panjang, bisa bentuk isim fa'il, baru bisa berbentuk isim maf'ul, isim masdar. Maliki yaumiddin. Nah, bisa juga dibaca Maliki yaumiddin gitu. Ya. Nah, itu mengenai darul akhirah. Jadi waktu membaca Fatihah itu pengakuan tentang ketuhanan, sudah itu kalau rahmannya pun terasa, cuma rahimnya nanti dipilih, kemudian kita akan berakhir juga, nanti ada hari pengadilan. Kalau sudah terkandung itu, baru itu maksudnya disimpulkan kepada kata puji Tuhan. Ya, jadi apa kandungan dari Alhamdulillah? Kandungannya mulai dari Rabbil Alamin sampai ke bawah. Jadi dibuktikanlah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terkandung di kata-kata puji Tuhan. Ya. Nampak apanya? Nampak luasnya itu dalamnya. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, berarti sudah tercakup sampai ke bawah itu. Tidak macam-macam pekerjaan, ya, tetap dalam kebenaran gitu. Tapi kalau kita hanya mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu mungkin sebahagian, ya, maaf saya, sebahagian mungkin hanya kebiasaan di bibir saja, tapi jadi juga lah. Tidak apa-apa, jadi juga lah. Jadi je lah kerja Pak Ramli. Ya, daripada enggak. Tapi terasa saya itu, jadi Pencakupannya kata-kata sampai ke alhamdu, kata-kata alhamdu itu berentetan ke bawahnya. Alhamdulillah. Berarti ada Rabbil Alaminnya, ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya, ada Malik Yaumiddinnya, ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, ada Siratal Mustaqimnya. Siratal Mustaqim itu pun an'amta 'alaihim. Terus dinyatakan ghairil maghdubi, dinyatakan ghairil dhalin. Ya. Jadi itu makanya saya sebutkan tadi dengan mengulang-ulang ini, saya terasa saya ya diberi pengetahuan bagi kita. Dulu enggak sedalam pengetahuan sekarang, pengetahuan kita tentang Fatihah. Iya enggak? Iya, Guru. Nah itu. Tapi dengan diulang-ulang ini, maka peluang untuk mengembangkan ilmu itu ada, disediakan oleh Allah. Jadi walaupun kita di mana-mana sedikit-sedikit saja, misalnya gini kita katakan, allazina an'amta 'alaihim. Diulang-ulang tuh. Allazina an'amta 'alaihim. An'amta itu bentuk apa itu? fi'il fa'il, Pak. Itu dia fi'il Fi'il fa'il. dan Baru 'alaihim apa itu? Jar majrur. maf'ulnya. Jar Maf'ulnya. majrur. Ya, dalam ya jabatannya, cuma dia kan jar majrur. Ya, baru mulai bertanya dalam hati kita, yang mereka ini siapa ya? Kok enggak disebutkan saja, misalnya kan begini, an'amta 'alan nabiyina. Kalau begitu disebutkan enggak masuk awalnya. Ya. Ikon enggak an'amta 'alaihim. Di situ kau paham bahwa si bawah itu Pak Bet. Mana yang lebih kuat kenalnya pakai dhamir daripada nama. Kalau nama kan tertentu itu aja. Apa di luar saya? Kadang di luar enggak tahu lagi siapa pokoknya Ambo. Siapa pokoknya Ambo. Ana. Siapa Ana? Enggak, takutnya Pak tuh enggak buka pintu.
Tapi kalau tanya siapa pokoknya mau Pak Albert, nah baru mau buka pintu. Oh ya. Ibnu Hambal kan gitu juga kisahnya ya Guru. Itu caranya. Yang satu lagi ada pula itu ghairil maghdubi alaihim, kan ada juga itu. Ya ada akhirnya. Kan nggak disebutkan di situ siapa itu, cuma ditafsirkan siapa yang mereka Yahudi yang dia sudah tahu, tapi nggak semua Yahudi pula ya, marah pula orang Yahudi. Yahudi yang sudah tahu dia tapi diingkarinya. Siapa dalin? Ya Nasrani, tapi Nasrani yang sudah tahu nggak mau berubah dia gitu aja. Tapi jangan, itu kan itulah ganti perkelahian bagi manusia. Kata Gus Dur Yahudi dulu. Itu kan, itu makanya gitu dia, karena menjaga itu mungkin dia. Ya. Nah, jadi itu yang disebut yang berangkat. Nah, sekarang kita mulai ke bawah lagi. Ya, yang ke bawah sedikit lagi. Coba untuk yang ke bawah ini sampai koma itu ya. Main nahawi itu. Sampai al-ibadat gitu. Coba dimulai Ibu Sabrina dulu, silakan. Lambat-lambat Ibu. Dari sesudah itu ya Pak. Ya. Wasani itu dah Pak. Ya, coba di apa saja, di try and. Jadi kata Ibnu Sutowo dulu, saya ingat waktu dia cerita membuka tambang minyak, try and error gitu. Try and error. Ya, try and error dulu ya Pak. Ini istilah Ibu Sabrina kan sudah ngerti try and error. Jelas. Wasaniha ilmu. Iya. Ya, wasaniha ilmul furu'i wal azim wa'zimhu apakah wa'azimhu kul ibadatu Ya, sampai situ aja. Oh, sampai sini Pak. Iya, sampai. Ya, itu maksudnya saya try and error. Nah, coba Pak Edi, try and error apa enggak, apa sudah right? Itu sudah. Ya, try and error Pak. Lain tekan apa Pak Edi Ibnu Sutowo? Ya iya Pak. Ya. Kawan awak main golf ya. Nah, coba Pak. Wasaniha ilmul furu'i wa a'zimuhul ibadati. Ya. Coba Pak Bet, try and error. Saniha ilmul furu'i wa zamihil ibadati. Ya. Coba Ibu didilai. Wasaniha ilmul furu'i wa a'zamahul ibadati. Iya, coba Ibu Eti lah, Ibu Eti. Wasaniha ilmul furu'i wa azam al ibadati. Dari apa, madrasah ada? Kok enggak dengar suaranya? Enggak disalin apa ya, fotokopi dulu di share. Enggak bisa ya? Bisa di print Pak. Ada orangnya Pak, barangkali tadi cepat-cepat keluar dari masjid, mungkin ada kegiatan lain kali. Enggak ada Sekolah. tentang yang madrasah itu enggak ada. Ya, jadi nanti Ibu Didi kalau ada bisa di print atau di fotokopi punya Ya, Ibu Agis, bila Pak Zaini datang agian tuh. Sebab awal lanjut bukunya. Iya. Iya Pak. Biasanya Siapa kalau lagi disuruh yang... si
Dibesarkan malah Kak, bisa dibesarkan biasanya Pak. Nah, satu halaman Ya. itu bisa dibagi 3. Ya, ya. Siapa lagi yang belum? Nah, tadi membacanya wasaniha atau Wasani. wasaniuha. Oh, wasani. Ini Wasaniha. Kalau sani berarti ianya nggak hidupkan ya. Jadi yang betulnya wasaniuha. Niuha. Ni. Kalau sani itu apa artinya? Saniun? Yang kedua. Nah, yang kedua. Kan ada 4. Nah, kalau yang satu ini bukan yang satu hanya dipakai ahaduha. Nah, saniuha. Kalau ketiganya salisuha. Salisuha. Kalau yang keempatnya Abad. Roba. Rabi'uha. Kan ada itu di bawahnya. Ya, rabi'uha. Nah, itu rabi'uha. Kalau yang kelima Amrisuha. misuha. Ah, ya. Ya. Oh, salah ya Pak. Tadi yuha. Hah? Wasaniyuha. Yuha, Pak. Ya. Asal katanya saniu. Iya, saniu. Jadi ini kan bentuk isim fa'il. Yang keduanya, kalau membaca ilmu furu'i udah betul tuh. Furu'i jadi apa gunanya? Ya. Mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Kalau furu'i itu, furu'i kan al-furu'i mudhafun ilaih ya. Itu bentuk apa itu? Bentuk kata benda 1, 2 atau 3 atau banyak? Banyak, Bro. Yang mana furu'i, Pak? Ya. Banyak. Furu'i. Ilmu furu'i. Banyak ya. Banyak. Kalau satunya kan pur. Apa satunya? Furu'i. Far'u. Far'u ini artinya satu cabang. Far'u. Ya, satu cabang. Kalau 2 cabangnya? Far'ani. Ya. Far'ani. Ini furu'a. Far'ani. Kalau dia banyak? Al-furu. Iya, al-furu. Al-furu. Ya, ini kalau soal baris ain ini tergantung jadi apa dia. Iya. Yang jelas kalau dibikin dalam bentuk rafa atau dalam baris depan, nah, jadi far'u, far'ani, furu'un. Itu ya. Nah, kalau nggak ada alif lamnya, tentu pakai tanwin kita baca far'un, far'ani, furu'un. Ya. Nah, ini kenapa dibaca furu'i? Karena dia, apa tadi Pak Edi? Sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih, mana si mudhafnya? Ilmu. Ya, al-ilmu. Berarti yang menjarkan selain huruf jar, apalagi? Ya, mudhaf. Mudhaf ilaih. Enggak. Mudhafun ilaih yang dijarkan itu. Oh, yang... Jadi selain huruf jar, selain huruf jar, yang bisa juga menjarkan adalah si mudhaf. Ya. Kalau dahulu diajarkan langsung kepada Bapak, kan payah Bapak mikir-mikir itu. Pening. Ini bisa skete. Kalau sudah sekarang bisa. Ya, misalnya waktu saya mengajarkan huruf jar itu ada 9. Ke bawah barisnya, tapi nanti ada lagi huruf qasam, ada lagi mudhaf. Wah, itulah lalu di jalan apa lah itu. Jamak taksir. Nah, jadi ada namanya yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu. Iya, ilmu furu. Ilmu furu. Jadi ada yang pertama yang pondasi yang prinsipil, kemudian ada yang cabang, dimunculkan dari mana datang batang dengan cabang-cabang dan ranting-ranting? Dari usul. Iya, dari usul. Nah, itu makanya
kalau mengaji usul fikih belum mengaji fikih itu. Tapi fikih tidak akan lahir tanpa belajar ilmu usul fikih. Ya. Maka orang belajar usul fikih, kalau saya sulit saya rasa kalau nggak mengerti dia bahasa. Kenapa sholat itu wajib? Karena fi'il amar. Apakah setiap fi'il amar wajib? Tidak. Kan rumit tuh. Yang sepengetahuan saya, Pak Profesor Dr. Amir Saripudin, dia termasuk salah satu yang ahli pakar usul fikih itu. Jadi usul fikih berarti apa arti apanya itu ilmunya? Asal usul penetapan hukum. Kenapa hukum ini ada? Itu apa dasarnya? Jadi kalau hukum itu misalnya dibuat, sudahlah begini aja, enggak bisa. Mesti dipandang dulu dari segi filosofnya bagaimana. Tanyalah orang pakar-pakar hukum. Kalau kenapa lahir hukum begini dibuat? Jadi fikih lahirnya dari usul fikih. Paham? Tapi kalau belajar usul fikih lawa itu kuliah namanya, tidak payah lawa itu membuat hukum. Nanti aja lo. Ya, kalau usul fikih kan payah tuh. Kalau ditetapkan hukum awal surang baca loh. Jadi itu dia usul. Ya, pertama ilmu usul. Yang kedua, ilmu furu'i. Ilmul furu'i. Awalan, ilmul usuli. As-sani, ilmul furu'. As-salis, belum. Mahsil, tahsil. Coba lihat bukunya. Apa coba ini? Tahsil. Ilmu tahsilil kamalati. Iya, itu dia. Ilmu tahsilil kamalati. Yang ar-rabi', yang keempat, ilmul mana dia? Iya. Ilmul qasas, jangan kisas ya. Kisas lain pula nanti. Qasasi. Kalau kisas lain pula. Ilmu kisas jadi ilmu gitu Pak. Ya. Qasasi wal akhbari. Ya, kalau qasas berarti sejarah. Kalau ilmu tahsilil kamal berarti untuk kesempurnaan termasuk akhlak. Kalau ilmu apa yang nomor 2? Nomor 2 ilmu furu'. Berarti cabang besarnya. Sudah itu ilmu usul. Jadi ilmu usul. Jadi itulah yang terkandung yang dikumpulkan oleh almarhum rahimahullah Nawawi Al-Jawi. Yang ketiga itu apa artinya, Pak? Ilmu tahsilil kamala itu. Tahsil itu bentuk apa itu tahsil? Bentuk apa Pak? Sedikit mubalaghah juga, tahsil akbir gitu ya Pak? Enggak. Kan masdar itu. Tahsil. Masdar apa fiilnya itu coba? Fiil madinya. Takbara, takbal, Apa Ibu Eti? Pilih. tafsola. Iya, hasala. Bapak. Kalau hasala kan hasil. Tapi kalau hasala menghasilkan. Nah, jadi coba hasala yuhasilu tahsilan. Itu dia. Tahsilan. Jadi itu ya? itu makanya dibaca ilmu tahsili
ilmu tahsilil tahsilil kamalati. kamalati. Nah, itu. Kamalati. Maksudnya ilmu kelengkapan itu. Misalnya kan ada di belakangnya disebut itu. Misalnya ilmu akhlak, misalnya tetap dalam kebenaran. Nah, kan itu sempurna sekali orangnya. Misalnya bertemu kita orang apa itu atau ibu itu luruh mana, ndak ada kan sempurna hidupnya. Itu ilmu yang dihasilkan dari dalam Fatihah itu. Jadi yang 4 ini kata Nawawi rahimahullah adalah ada 4 katanya. Pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu, yang ketiga ilmu tahsilil kamal, yang keempat ilmu qasas wal ikhbar ya ala umamil khaliyah itu nanti ya. Jadi Bapak-bapak, waktu kita baca Fatihah itu yang terkandung di dalamnya. Malah kalau yang keempat-empatnya itu kan sudah isi dari seluruh Al-Quran. Kan Fatihah ini kan dia dikandungnya seluruh ayat itu. Ya, mengandung seluruh. Namanya kan Ummul Quran. Ya, Ummul Quran. Qur'ani. Ya. Kenapa dibaca Qur'ani? Dafun ilaih. Itu dia. Jadi Ummul Quran. Cobalah nanti sambil-sambil lah, sudah banyak saya tunjukkan, misalnya mengenai Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, atau dibuat misalnya Allahu Rabbul Alamin. Kalau saya baca begini Allahu Rabbul Alamin, salah apa enggak? Tidak. Bagaimana Ibu Eti? Allahu Rabbul Tidak, Pak. Alamin, salah enggak? Tidak, Pak. Allahu sebagai apa? Ada. Mubtada. Kabarnya mana? Rabbul Alamin. Langsung sekali. Rabbul Alamin. Ya, terdiri apa itu susunannya? Mubtada khabar. Mana pula itu? Enggak, yang Rabbul Alamin itu susunan apa? Mudah boleh. Ya, jar majrur. Oh, bukan. Mudhaf Rabbul ilaih. Alamin itu apa? Rabbul Alamin mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Rabbul Alamin. Yang mana mudhafnya? Rabbul Yang mana mudhafun ilaihnya? Alamin. Ya. Rabbul Alamin itu baris bawah apa enggak itu? Bawah. Karena barisnya ke atas. Iya itu yang apa? Ya, itu yang jadi anunya, Pak. Lupa dikaji. Ya, apa Bu Eti? Iya jamak, Pak. Jamak apa? Alamin. Jamak Alam. salim. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar, lalu untuk membaris bawahkannya bagaimana? Ya dan nun. Ya, ditambahin ya. Diganti wawunya. Ganti waw dengan ya. Wawunya diganti dengan ya. Gitu. Ya, gitu. Meskipun alamun itu tidak laki-laki, tapi sama muannas tadi itu, Pak. Kalau alamun kan berarti satu alam. Alam. Kalau dua alamnya alamani. Kalau banyak alamnya alamuna. Ini jamak apa ini? Jamak laki-laki. Apakah laki-laki alam? Kan gitu. Cuma ada waw sama nun. Sama ta tadi. Maka kalau dia nanti jadi garis bawah, menjadi garis bawah, digantilah waw menjadi ya. Itulah ganti. Tapi kalau dia nanti dua alamnya, apa yang diganti Pak untuk baris bawah? Ibu? Waw dan alif dengan ya. Alif dengan ba. Ya, cuma cara membacanya beda. Yang satu alamina, yang satu Alamani. Iya, alamani. Kalau dia satu alamnya, kemana barisnya?
Satu. Apa tanda baris bawahnya? Tanda Kalau baris. satu, Alamin baris Alami. bawah Pak. Iya, baris bawah saja kasrah. Kalau satu ya Pak. Iya, Alami. Alami. tentu ya, Rabbul Alami. Iya. Satu. Ah, lah mulai santiang. Mulai baru. Cikgu Didi tadi lah kacau balau ni rekrutan. Hah? Bagi Cikgu Didi tadi, Ah. malah kacau balau je dalam tak macam. Kadang tersapu, kadang tak. Itulah bapak-bapak. Makanya bermohon kepada Allah. Kalau inuan bana di dalam pikiran, dalam badan kita ini bagaimanalah susunannya itu. Ya sudah dipelajari orang ahli saraf belajar, neurologi belajar. Tapi kenapa begitu kan nggak tahu kita. Paling dijawab nanti ya lah, nggak dipikirkan lah memang lebih itu. Itu kan kesudahnya tertutup juga mata hati. Allahu a'lam bissawab. Nah, itu makanya subhanallah jadinya. Yang subhanallah itu intinya sebenarnya kita tidak ngerti, yang tahu hanyalah Allah. Nah, jadi kalau begitu dilarangkah mengadakan riset atau penelitian? Tidak. Nah, tapi maka orang-orang periset itu semestinya tambah kagum dia kepada Allah. Nah, jangan pula merasa hebat. Karena esensi yang sebenarnya dia tidak tahu ya Pak. Iya, tapi dia kan banyak nampak ilmunya dibanding kita orang awam. Ya. Kita kan yakin begitu aja. Nah, mestinya orang yang punya ilmu kan dengan ada pendalamannya itu dia lebih yakin. Tapi kenyataannya sebagian ya menjadi perdengker dia Pak. Malah katakan dia lagi yang Ya, itu yang maksud ayat ar-ra'ahu. Tapi urusan dia lah. Nggak perlu kalau saya membahas-bahas orang gitu, nggak malas saya nggak dalam lama-lama. Misalnya kalau dalam Quran kan kenapa kafir ini nggak perlu lama-lama lah, sudahlah Allah sudah menyebutkan dia kafir sawaun alaihim. Yang perlu sekarang saya atau kita yang percaya ini bagaimana supaya bisa tambah bagus gitu. Ya. Iya Pak. Jadi pelajaran kita ini yang keduanya adalah ilmu furu'. Tadi membaca yang itu sedikit lagi ya. Iya. Yo gak lama sehingga jam 7 konya yo. Apa tadi bacanya Pak Edi? Diulang balik. Dan sambungannya itu. Wasaniyuha ilmul furu'i wa tenan saonggok lain. Wa a'zimuhu ibadati. Coba wak celik-celik sama-sama ya. Tunggu dulu. Kan ada waw itu. Waw ataf. Lalu yang diatapkan yang mana ini? Coba kita kenali dulu. Saya tuliskan di bawah ini gunanya. Jadi ini gunanya ini. Jadi tulisan kan ini tadi tuh. A'zam ya. A'zam. Lihat kalau buku Pak Nawawi ini atau Quran Madinah. Kalau alif itu dia gini kan nggak mau dia nulis alif, kasihnya hamzah ya. Iya. Betul. Itu bedanya. Kalau dia nanti pakai hamzah berarti dia dibaca. Iya. Kalau dia nanti seperti ini akan banyak juga alif ini. Iya. Anda pakai hamzah dia berarti dia bisa tidak dibaca. Nah, itu nanti ada pelajarannya ya. Jadi a'zam, Iya. za. Apanya? Za mu itu dulu yang kita pikirkan. Taruhlah waw tadi, waw sambung, waw atap. Ini dibaca a'zamukah, a'zam. Atau berapa kata ini dulu? Coba kita kenali dulu. Berapa kata ini? 2. 2. 2. Apa yang pertama? A'zamu. A'zamu. Apa yang kedua? Hu. Nah, kalau ini dibaca a'zamu,
Bentuk ini yang kita pikirkan dulu. Barisnya nanti dulu. Bentuknya dulu. A'zamu ini bentuk katanya bentuk apa? Af'alu. Apa namanya itu? Ilmu dari ya guru. Kalau fi'il mudhari nanti Pak Bet kan saya jadinya. Fa'ilnya. Ya azim itu Pak. Azam. Kalau a'zamu tentu membesarkan saya gitu. Ya. Itu kalau ke fi'il mudhari kan fa'ilnya ana jadinya. Ya. Apa kira-kira yang betulnya? Coba. Isim nggak, Baca Pak? coba baca. Isim nggak, Pak? Isim. Kalau isim apa Baru pula timbangan namanya Bu apa? Eting? Isim Isim tafdil. takdir, Pak. Itu dia. Azim. Tabdil namanya. Tahdil. Yang tabdil Oke. itu kan masdar. Ya. Tabdil masdar dari mana? Azam. Azama. Bukan. Kan tadi sebut tadi isim tabdil. Takdir. Yang tabdil itu apa bentuknya? Fadala. Apa fi'il madinya? Yafdalu. Azama. Azim. Bukan. Apa fi'il madinya tabdil? Yafdalu. Itu fi'il Fi'il mudhari'nya tuh. madinya. Fi'il madi tabdil? Fi'il madi tafdil. Fadala. Itu dia. Faddala. Ya. Digandakan. Ya, fadala. Coba faddala fi'il madinya mudhari'nya apa? Yufaddilu. Sama tahsil tadi. Ya, Jadi faddala yufaddilu apa masdarnya? Bilan. Tafdilan. Maka dibuatlah isim tabdil namanya. Ismu tabdil. Dia menjadi mudhaf ilaih. Kalau fadala artinya lebih. B. Kalau faddala Melebihkan. melebihkan. Jadi kalau isim tabdil kata benda, Isim yang melebihkan. ya kata benda dalam arti berlebih. Berlebih. Nah sekarang kalau begitu ini dibaca a'zamu, a'zama, a'zami. A'zamuhu. Azami. Kenapa dibaca a'zami? Nah, melebihkan. Baru. Kenapa baris bawah dibuat a'zami? A'zamu. Mau diatapkan? Dia Diatapkan sama siapa diatapkan? dari Lihat bukunya. ini. Dari Ilmu. Furu'i. Ilmu. Dari ilmu. Itu yang betul. Ke ilmu itu Pak. Ke ilmu. Ilmu furu'i wa. Ya, kalau furu'i kan dia mudhafun ilaih. Ya. Jadi yang betul membacanya bagaimana? Azam. Wasaniha ilmul furu'i. Terus? Wa A'zamuhu. Itu dia. Wa'azamu. A'zamuhu. Kalau a'zam artinya kan yang paling besar ya. Yang lebih besar. Yang lebih besar. Ya. Kemana kembalinya hu? Pada ilmu. Iya. Kepada ilmu furu'. Itu kalau menyebutkan dibawa sekali semuanya ilmu furu'nya. Ilmu furu'. Ya. Jadi inilah yang terbesar ilmu furu'. Kan banyak nanti furu', tapi di antara cabang yang besar ini dia. Gitu maksudnya. Jadi ilmu furu'nya yang a'zam. Baru ada di belakang itu yang sulit tadi membacanya ya. Yang Wa'azamuhul, terus apa bacanya? Ibadata, ibadati, ibadatu. Ibadat. Ibadati jadi mudhaf juga dia tuh Pak. Ini kalau mudhafun ilaih itu gunanya kan untuk memakrifahkan si mudhafnya. Ini si mudhafnya sudah makrifah, sudah jelas kok. A'zamuhu. Nanti ibadata. Kalau ibadata jadi apa dia? Kalau dari maf'ul dari mana ya Pak? Iya, mana fiilnya? Berarti dia ibadatu. Ibadatu. Kalau ibadatu jadi apa dia? Mengikut dia. Sifat. Menjadi sifat ya? Ya, sifat. Mengikut. Ya, betul. Jadi dipakai a'zamuhul ibadatu. Berarti
Yang paling besar atau yang lebih besar ilmu-ilmu Ibadah. furu yang menyangkut dengan Ibadah. ibadah. Nah, pakai yang kita. Kan yo mesti batanang membaca apa kok? Iya Pak, Membaca. satu-satu dipikirkan Oh ya, semuanya. lebih hati-hati lah daripada main catur, Pak. Barat tahun lah aku bisa baca kitab tuh, guru. Enak aja tahunnya seminggu bisa mau. Bang bisa seminggu. Tapi itu coba mau tanya loh. Sudah mengaji kok dalam sehari itulah ya Pak ulang-ulang balik baca rohnya lah ya itu. Kan enggak. Itu muhul. Mengaku sih lah, Pak Iya Bet. kalau Mengaku sih lah. iya. Awak lawat cali orang-orang biar pun mahasiswa betul. Pak mau nak kunjung dapat Pak. Ini maka dapatnya caliannya waktu itu saja. Disuruh agak itu. Jadi taruh dilihat betul. Sewanta-sewanta dilihat, sewanta-sewanta dilihat. Sebenarnya memang itulah yang payah. Jadi kece Syekh Jabir ya, orang tamat Quran 3 hari atau sebentar saja ada imam berbaca dan tamat. Awak kadang-kadang nyala setahun lalunya tamat lagi. Iya tentu itu diulah itu keceknya. Mulai baca baru banyak kolah kan gitu. Ya jadi itu dia. Coba kita tutup lagi terjemahnya apa jadi terjemahnya itu coba. Siapa yang tampil coba? Ya Pak. Ya coba Pak Dik. Dan yang keduanya adalah ilmu furu'. Nah, Coba. Biar kaku terjemahnya nggak apa-apa. Dan yang lebih besar di antara ilmu furu'-nya ilmu furu' itu adalah ilmu ibadah. Baru nampak yang besarnya di belakang ini yang menyangkut ibadah. Ya, ada maliyah namanya, badaniyah. ada badaniyah. Yang dua ini aja. Oh, maliyatun wa badaniyatun. Iya. Itu yang menyangkut ibadah-ibadah itu apa? Menyangkut dengan cari harta atau menggunakan harta dan tubuh atau badan. Kedua-duanya ini sangat berkaitan dengan kehidupan. Ini sangat penting. Ibadah. Ya, nah jadi itu dia ya. Ini sangat prinsip ini. Jadi yang dilahirkan dari yang dikaji dalam Fatihah itu menyangkut dengan harta, pencarian, cara mencari, dan ilmu jasmani. Sudah itu menyangkut dengan tubuh atau badan. Ini saling berkaitan. Ya, muftakiratan. Muftakiran itu artinya kalau fakir itu kan sigat mubalaghah itu. Ya. Kalau fakir itu kan sangat perlu. Jadi sangat perlu sekali dalam hidup. Iya apa enggak? Mengurus badan, sudah itu mengurus harta. Ya, harta untuk badan itu. Itu kalau dipelajari nanti dari Fatihah tahu kita itu yang mana boleh dipakai badan, yang digunakan dimakan badan, yang mana tidak. Begitu pula mencari. Itu makanya kalau orang sudah mengatakan puji Tuhan sampai ke sini kajian apa? Ya, jadi kalau sudah mengatakan alhamdulillah sebenarnya pucat wajah kita. Iya apa enggak? Abu Bakar baru kalau mengucapkan alhamdulillah pucet muka awak. Harusnya sebabnya mengko pucet karena paham. Banyak ilmunya yang harus diikuti. Ya, iya, terasuk dia awak apakah yulah sabananya ambo alhamdulillah betul. Takut ya awak, menggigit awak. Abu Bakar baru guru. Enggak, Abu Bakar dan Jalib itu tuh. Itu jangan dibawa ke. Jadi kalau terlalu banyak kita bawa contoh-contoh orang, jadi tidak mengaji. Jadi awak lah baca rohnya. Makanya saya kalau menerangkan pengajian itu terlalu banyak contoh sanu begini sanu itu. Yo tuh yo lah murah tuh cuma membuat model itu baca gue.
Untuk sampai Karena- di situ gitu, Pak. Gimana cara untuk sampai seperti itu? Iya. Misalnya ada contoh-contoh jadi kadang-kadang bertanya kalau ada kawan ceramah, misalnya bentuk semboyan kini, misalnya kini, bersatu itu adalah indah kan begitu? Iya. Iya, itu semboyan kini kan itu bersatu indah, ya benda. Iya, Pak. Jadi persoalan apa? Bagaimana mencapai untuk bersatu itu, Pak? Bersatu kok baca roh. Oh, bersatulah. Itu menghayal. Jadi itu kini kalau misalnya kan ada sebut celai hemat pangkal kaya. Itu kan filosofi itu, filsafat. Maksudnya di langit baru. Baca roh. Jadi tuh. Jadi misalnya seperti gua kan baca rohnya bisa membaca Quran ku paham. Yo caranya beraja. Atau beraja itu baca roh. Yo menyita waktu. Mengorbankan kalau Imam Syafi'i kan dikeceknya dapat ilmu itu pertama mungkin dari karena tulus zaman, waktunya panjang. Sudah itu ada pula pengorbanan harta, benda atau tenaga. Ya, sampai sini kajian kita dulu, Pak. Jadi itu yang kedua ilmunya. Nanti keterangannya sambil baca. Karena ini kalau dicepat-cepatkan nanti bentuk azam itu tadi ya. Kalau ibadat itu kan dia sebenarnya dalam rumpun apa itu? Dalam rumpun yang 9 atau 10 itu. Tapi dia sudah sudah serumpun saja. Kalau fi'il madinya apa itu ibadat itu? Abadah. Kan abada. Mudariknya apa? Ya, budu. Ya, budu. Ya, Kalau budu. masdarnya? Ibadatan. Iya. Ya, itu nanti dilihat kamus apakah ada ibadatan atau abdan. Abdan. Oh, kalau abdan itu sama seperti apa tadi? Dan syakura gitu ya. Ya, sama seperti nubuah tadi. Nubuah tadi kan fi'il madinya naba'a sebenarnya itu. Jadi ada yang bisa dicari nggak berdiri sendiri dia itu. Berarti dia ada gabungan dari yang 9 atau 10 kan, maka kenapa saya sebutkan 9 10? Karena isim makan sama zaman kan sama bentuknya. Ya. Ada nanti nggak ada hubungannya ke situ, maka dia berdiri sendiri. Yang ada sama dia hanya bentuk 1, bentuk 2 dan banyak. Ya. Misalnya seperti apa itu? Seperti langit. Kan sama. Kalau sama, ada nggak fi'il madinya? Melangit. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada ukuran kok dong. Nggak ada itu fi'il madinya. Itu apa? Isim. Yang ada sama dia bentuk 2, bentuk banyak kan itu aja. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya Mansur gitu, ada nggak fi'il madinya? Ada Nasara. Ada Nasara. Ini begitu juga. Mansur. Misalnya isim tabdil ini ada juga. Isim tabdil itu kan ada juga fi'ilnya tuh. Jadi itu jadi untuk mencari itu sambil melihat kamus kita lihat apa cabang-cabangnya yang mirip. Ada nanti berdiri sendiri. Jadi itu makanya kalau tulisan Arab ini kita kenal bentuknya dulu. Bentuknya itu 3, ada bentuk fi'il, ada bentuk isim, ada bentuk huruf yang punya arti. Huruf bermakna. Kalau sudah tahu kita bentuknya, baru jabatannya. Kan gitu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang kita kulik-kulik, sehingga lama-lama nanti insya Allah kita mengerti. Maka makin banyak kita membaca ayat dan hadis, kita paham. Menghafal pun mudah, karena kita sudah paham. Bagi
Tapi sebenarnya bagi anak-anak bisa saja menghafal, itu kemukjizatnya Al-Quran. Biarpun anak kecil sudah bisa menghafal itu, makanya saran kita bagi anak-anak yang sudah hafal itu, ajarilah dia ke bahasa, baru mantap. Baru bisa dia mengembangkan apanya. Ilahuna faqat intahaina nad'u ilallah. Berdoa, bari kita ralat, kita pakai a'udzu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dulu ya, memuji kita dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru doa Allahumma Fakina wa alimna hikmah wa ta'wil wa alimna logatal. Ya. Kenapa logatal disebutkan? Kenapa wa alimna logatal? Kenapa logatal? Maf'ul bih. Ya. Wa alimna logatal Qur'ani wa alimna logatal Arabi. Ya, baru doa jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ayo. Assalamualaikum.